Hey, hey, hey! Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru yang berjudul The Medium. Kali ini sudah bergabung dengan saya, 3 teman kongko BB69. Yang pertama ada Mas Rido. Apa kabar Mas Rido? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Nah, yang kedua ada Mas Alif. Apa kabar Mas Alif? Alhamdulillah baik, Mas Budi. Sehat, oke. Nah, yang ketiga nih, udah lama nih kita nggak ketemu nih sama Bre Alfian. Apa kabar, Bre? Alhamdulillah baik, Mas BB69. Ini udah lama banget ya, udah nggak ngobrol lagi ya. Biasa, vakum naik gunung, ke hutan, ketemu Nim. Kamu nyembah Dewa Bayan. Belajar jadi dukun juga ya. Jadi dukun, udah siap jadi Jadi dukun. dukun. Bajunya aja udah hitam tuh, Jadi kita kok dukun. hitam-hitam nih, bertiga ya. Oh iya nih. Gila. Berarti yang disantet Mas Alif berarti ya. Nah, Bisa beda sendiri saya. Atau biangnya, Beda sendiri. atau ini gurunya nih. Biasanya yang beda sendiri kan gurunya. oh iya. Nah, oke. Gurunya. Gurunya. Nah, sekarang ini kita mau bahas nih sebuah film horor Thailand terbaru yang mana dalam beberapa minggu ini nih sudah menjadi istilah perbincangan dari netizen nih. Nah, sekarang kita mulai dari Bre dulu deh yang udah lama nih. Bre, gimana Bre nonton ini? Aduh, langsung ditanyain pertama ya, udah lama nggak kayak gini ya. Nah, itu harus. Debut comeback, gimana ya? Mas. Gue nonton ini ya, nonton The Medium ya. Nonton The Medium itu gue belum lihat sinopsisnya sih. Jadi benar-benar kayak gue dikasih tahu sama Mas Setiawan ya, ini nonton Medium nih, buruan tonton gitu kan. Nggak tahu nih ini kayak apa kan filmnya. Gue tonton, oh film Thailand sama itu ya, saudara Korea. Thailand sama Korea ya. Hmm. Gue tonton, awal-awal itu kayak, oh ini kayak dokumentasi gitu ya, dokumenter gitu ya. Terus habis itu makin lanjut ke tengah, makin gila gitu. Rasanya kayak film-film santet. Karena kan kita Indonesia udah terbiasa dengan budaya kayak gitu ya. Itu benar-benar gila sih, sampai gue ikutin sampai akhir film itu. Wah gila, gue nontonnya benar-benar seneng banget sih. Terpuaskan sih nontonnya, kayak ngeri gitu sih. Gila. Terpuaskan ya. Tapi saya Nggak kemarin nyangka sih. kemarin saya lupa bilang apa, hati-hati nanti ada adegan yang buka-bukaan. Oh iya, nggak kasih tahu sih. Untung aja nontonnya sendirian. Untung aja nontonnya sendirian. Untung aja. Nggak bawa orang tua. bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kaget sih cuma pas kayak gitu kaget, pas tiba-tiba buka gini sempat melongok gitu, kok kayak gitu sendirian. Kayak apa Gitu. kayak Seru lah, Seru pokoknya ya? gila. Gila. Oke. Nah, sekarang kita ke Mas Rido. Gimana nih Mas Rido deh pengalaman nontonnya? Apa ya, di awal tuh emang nggak berekspektasi apa-apa ya, Mas. Orang juga udah bilang kan filmnya serem, apa kayak Joko Anwar udah ngomong serem, Hana Rashid bilang serem, kayak ya seremnya orang kan ya beda-beda gitu kayak selera kayak, tapi ya udah nggak usah berekspektasi lah, nontonnya The Medium. Dan pas nonton itu kan berbeda banget sama trailer. Kalau trailer kan nggak kelihatan kayak dokumenter, dan pas nontonnya kayak ternyata dokumenter. Awalnya tuh kayak slow pelan, kayak udah nungguin kan mana seremnya gitu, kayak cuma ngobrol-ngobrol, ketemu sama keluarga yang dia ke melayatnya itu, gila mana seremnya gitu. Tuh tiba-tiba udah ke tengah tuh, udah sampai kayak akhirnya tuh kayak muka udah pucet banget nonton. Tapi secara keseluruhan filmnya seru banget. Tapi makin ke belakang tuh karena makin serem makin berasa capek gitu, kayak ya Allah kapan kelarnya, ya Allah cepet lah, udah sampai kayak gitu. Itu di kursi bioskop banyak goyang-goyang gitu, buk kiri kanan gitu. Banyak nonton tuh ya itu kayak bawahnya tuh jadi capek banget, kayak ya Allah cepet lah, lama banget kelarnya. Udah cepet. Obat jantungnya mana lupa bawa obat jantung lagi ya. Tiba-tiba kan aduh ini mau keluar tapi sayang, gimana nih, cepet. Mas Rido nggak lambah-lambai tangan tuh. Siapa tahu ada yang lambai tangan. Nggak kuat saya, nggak kuat. Pengen tapi ya ketemu kamera gelap banget. Atau merem gitu kan, itu kan kebetulan kan kiri kanan kan pasti kosong tuh. Kalau merem kan pasti nggak kelihatan. Oke. Ternyata cukup seru ya nontonnya kemarin ya. Iya. Oke, kalau Mas Alif gimana Mas Alif? Jadi waktu
pertama tahu The Medium tuh dari Twitter ya. Jadi Twitter tuh aku ngelihat tahu-tahu ada kayak poster horor Thailand. Dan kan kita kan mungkin tahu Thailand kan belakangan ini kan lebih gencar ke film-film BL ya, Boys Love bla bla bla. Nah, ini itu kayak comeback-nya Thailand buat ngebikin horor yang pure horor. Biasanya kan ya horor campur komedi kan biasa kalau Betul. Thailand tuh ya. Nah, ini makanya Alif tuh interest banget sama The Medium, dan apalagi di balik layarnya tuh ada sutradaranya Shutter, Alone, ditambah lagi ada produsernya The Wailing yang Korea itu. Jadi aku sendiri sudah ada ekspektasi sih bakal kayak gini. Nah, ciri khasnya film found footage atau dokumenter kan terutama horor kan biasanya di awal sampai pertengahan durasi itu agak ngebosenin dikit. Jadi kan itu buat kayak ungkapin ceritanya bla bla bla. Nah, tapi sama halnya film dokumenter kebanyakan yang horor, setelah pertengahan sampai ke ending itu gila-gilaan sih tensi horornya. Jadi ibaratnya kalau misalnya naik roller coaster, biasanya roller coaster kan ada yang naik turun ya. Kalau di Medium nih naik terus. Kan aku nggak tahu kapan bisa turun ya, soalnya dari pertengahan sampai mau end itu bener katanya Mas Ridho tadi, ini kapan kelarnya anjir, ini udah tegang banget gitu, sampai capek ditakut-takutin mulu gitu. Ya, makanya udah di hutan naik pakai night vision, klimaksnya lumayan lama loh menurut aku. Lama banget, iya benar. Klimaksnya Gitu. Iya betul. seru sih. Setuju. Kemarin kan kita sempat ngomong nih sama Mas Alif nih. Iya nih sih, ini The Medium ini salah satu comeback-nya film Thailand, karena kan beberapa waktu ini Thailand ini lebih istilahnya ke komedi ataupun istilahnya lebih ke special efeknya terlalu gimana gitu ya, istilahnya film-film setannya, film hantunya itu berbeda dengan yang waktu zaman-zaman tahun 2000-an lalu itu kayaknya benar-benar menakutkan lah istilahnya. Kalau namanya Thailand film setan ya malam bisa mimpi lah istilahnya, dan ini sih emang cukup comeback sih benar-benar dan cocok sih. Dan tadi itu dibilang kan emang ini kan kayaknya metodenya ini found footage ya, istilahnya berupa dokumenter, dan memang istilahnya itu dari awal itu pasti lambat tuh sampai pertengahan, nah baru mungkin setengah ke belakang itu baru istilahnya ya main adrenalinnya berpacu lah. Dan bagi beberapa orang memang itu merupakan kelemahan, tapi kalau bagi saya pribadi itu justru merupakan ya itu strategi, dan istilah itu memang dalam arti untuk membangun ceritanya nih. Nah, menurut Mas Alif ini yang membuat film The Medium ini dibicarakan oleh banyak netizen apa nih? Kalau menurut aku pribadi karena mungkin itu ya nggak jauh-jauh dari kayak budaya Indonesia mungkin. Jadi ini kan mainnya kan di tanah dukun, dan apalagi Thailand kan masih ya 11-12 sama Indonesia lah ya, budaya, tempat, culture, interior rumah bla bla bla. Jadi kenapa kok banyak dibincangkan di Indonesia, karena punya kemiripan yang hampir mirip 11-12 sama Indonesia tadi. Dan namanya Indonesia kebanyakan horor itu masih jadi primadona sih di Indonesia untuk film. Lebih cepat dan lebih mudah buat nangkep atensi dari calon penonton tuh emang lebih gampang horor sih untuk saat ini Indonesia. Gitu. Nah, kalau menurut Bre gimana, Bre? Gue sih setuju banget sama Mas Alif ya, karena memang ini budaya Indonesia banget ya, masih 11-12 kan Thailand sama Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia yang memang suka santet-santet gitu kan, yang pakai mic magi-magi gitu, udah pasti suka lah nonton film ini. Temen gue yang istilahnya magi juga gitu kan, itu gue kasih film ini pasti bakal suka banget, pasti yakin. Karena ya itu gue setuju banget sama Mas Alif, karena memang budayanya udah kental banget. Dan terus Indonesia juga memang suka horor gitu kan ya dari dulu gitu. Ya ini jadinya keangkat dan jadi dibicarakan gitu. Karena memang ya horornya itu memang ngeri banget gitu kan, walaupun memang harus sabar dulu di awal-awal film ya. Tapi dibayarnya itu luar biasa sih. Bener-bener pengalaman nonton horornya itu ngeri gitu. Dan ya gila sih. Ya gue dari tadi ngomong gila terus sih. Karena udah jadi gila beneran. Jadi gila kan. Mau cepet baju juga gak sih? Aing. Aduh,
Nanti spoiler kalau ada ngasih aing maung juga ya. Ini kan ngomong kayak gini kan emang ternyata itu di kalau di film ini diceritakan bahwa roh yaitu bukan hanya roh dari orang mati ya, ternyata itu dari alam pun, dari pohon pun, dari hutan pun itu ya itu ternyata ada roh-rohnya sendiri dan itu benar-benar menyeramkan. Kalau sini kan mungkin ya itu harimau segala macam dan ternyata itu ya tadi itu 11-12 sih. Jadi istilahnya kurang lebih malah jadi sekarang ini lebih serem. Oh jangan-jangan di rumah gue ini ada roh rumah nih. Dalam arti kan kayak gitu kan pikirannya kan pasti kan. Nah kan tuh itu pasti ada. Takut udah pada ngeliatin. liatin di belakang. Ya biasanya sih gitu kalau lagi ngomongin ini biasanya gitu tapi semoga sih sinyal nggak ngeganggu sinyal soalnya biasanya kalau lagi podcast horor nih biasanya sinyalnya langsung error. Oh. Ya, ikut nimbrung dia, Ikut nimbrung. Oke, Mas Rido gimana Mas Rido? Setuju gak Mas Rido sama Mas Alif atau si Bre Alfian? Setuju banget sih. Selain itu juga kenapa bisa laku di Indonesia, orang banyak yang ngomongin karena terakhir ini kan juga dari Thailand, dari ini ya GDH ya. GDH kan terakhir Convert Artis. Artis. Itu kan film romance dan setelah itu kita nggak pernah lagi kayak ngeliat GDH tuh ngeluarin film horor gitu. Karena kan kalau GDH kalau yang saya lihat di Twitter, di Instagram tuh emang Indonesia tuh pada demen, oh film Thailand dari GDH nih, nonton. Terakhir juga tuh film horor Thailand yang masuk ke Indonesia kalau nggak salah tuh Pinah judulnya lupa, dan itu juga horor komedi dan orang juga pada kecewa sama ini kan kayak masa horor Thailand kayak gini gitu, kayak pas kalinya muncul ini tuh horor Thailand dan trailernya aja orang udah langsung kayak wah balik lagi nih apalagi dari GDH nih, jadi orang langsung kayak semangat lagi untuk nonton dan jadi laku sih. Ya emang gitu sih, emang pengaruh besar banget kalau GDH itu di Indonesia ya, kalau yang saya lihat ya. Jadi itu karena GDH juga. Tapi bener sih sekarang juga kayak waktu itu kan emang Thailand itu sempat masuk ke periode horornya itu horor komedi istilahnya ya, dengan tokoh-tokoh yang dicampur tuh yang ada agak-agak maksudnya agak-agak lebay lah istilahnya atau gimana dan itu istilahnya ataupun mulai masuk ke istilahnya ke special effect yang pengen istilahnya setannya itu tiba-tiba dimensinya gimana. Nah itu malah mereka mencoba-coba itu sih nggak ada masalah sih dalam arti itu boleh-boleh aja kenapa enggak. Tapi ternyata itu ya mungkin seleranya kita yang besar karena zaman waktu belum terlalu dipakai special effect gimana. Mungkin malah lebih merasa nggak suka dengan cara-cara seperti itu, malah yang istilahnya yang natural atau tanda kutip itu bumi kayak gini nih ini malah suka ataupun karena kangen kali ya Mas Rido ya gimana? Ya betul banget, karena Ratu Ilmu Hitam ya terakhir yang ada film horor santet-santetan dukun-dukunan ini, jadi orang kayak udah kangen juga sih karena udah 2 tahun ya nggak ada film horor santet-santetan nih, ada lagi dari Thailand ya kenapa tidak gitu. Jadi, Nah, kalau untuk adegan yang paling berkesan nih bagi Mas Rido nih, yang berkesan dulu deh. Paling berkesan itu ada 2 sih. Yang pertama waktu yang pakai night vision tuh yang di hutan yang udah tinggal kameramen yang orang Korea tuh pas dia nelusurin tuh tiba-tiba ada orang yang lagi jongkok atau ngapain ya itu nggak tahu sih ngapain ya itu dia jongkok ya. Jongkok jadi lagi apa itu aja pas udah baru diem kayak gitu aja udah kayak aduh nggak bener. Untuk kayak aduh udah nggak bener. Terus satu lagi tuh adegan adalah yang si gurunya itu yang bukan yang udah yang baju putih itu tuh terus yang temannya itu yang pas tiba-tiba ketawa itu aja kayak langsung kayak aduh apalagi ini. Yang tadi aja udah gila ini udah ya Allah udahlah cukup lah nggak usah tambah-tambah lagi. Terus tiba-tiba terjun tuh pas itu dilihatin kayak aduh ya Allah kapan kelarnya ini, tuh gurunya udah mati berarti ntar lagi udah mau habis nih filmnya ya kayak gitu. Nggak tahu masih panjang ya, udah nggak ada lagi nih pas ini udah mau kelar deh pas ini ya yes. Ternyata masih lanjut anjir. Iya soalnya ini kan termasuk panjang ya 130 menit ya untuk sebuah 2 jam 10 menit. Found footage itu termasuk panjang sih 130 ya. Jadi itu ya yang adegan yang gurunya itu sama adegan yang jongkoknya bukan karena sakit perut ya. Siapa itu? Nggak tahu tuh ngapain, tungguin ternyata ibu muncul soal udah ini. Itu sih serem tuh. Benar. Serem banget itu. Serem banget. Nah kalau Mas Alif gimana Mas Alif?
yang Yang memorable? paling berkesan dan paling aku suka tuh semua night vision aku suka. Adegan semua night vision suka. Entah itu di hutan, entah itu di rumah. Yang paling aku suka di Iya. night vision itu yang pas pertama kali di rumah sih. Yang si siapa sih cewek namanya? Ming, Si Ming apa siapa? Ming Min apa ya, namanya Min. itu? Ming ya? Min Ya kalau makanya salah Min. yang paling muda, yang Ming paling cantik itu yang di rumah itu night yang vision paling yang pertama cantik. kali udah gila. Iya, tapi aku suka Paling The cantik Medium ini. sendiri. Iya, Paling cantik sendiri aku bener. sukanya The Medium itu natural semua sih. Yes, Maksudnya betul. emang sih apa found footage kan emang kita dianuin buat natural ya, senatural mungkin. Tapi di sini tuh nggak menjual kayak apa ya? Kok mungkin sekarang kan ya yang penting kamu famous, kamu cantik, kamu ganteng, ayo masuk semua. Kan kalau di Medium ini nggak. Jadi yang sudah senior sih kebanyakan. Hanya aja si Ming itu ya, Ming itu yang paling aku suka tuh ya pada saat dia night vision yang di rumah itu sih. Pada saat dia apa naik-naik di meja terus pipis. Itu creepy banget sih, creepy. Mungkin sebagian orang bakal konyol anjir ini ngapain ngompol di sini, tapi itu beneran creepy menurutku, creepy banget. Itu sih, night vision semuanya itu aku suka. Belum lagi yang apa ngendusin si emaknya itu ya lagi tidur ya. Ya Itu itu, emaknya kan? itu juga. Itu ngapain sih? Itu ngapain sih? Karena saking absurdnya itu malah creepy menurutku sih untuk film-film horor Asia itu. Semakin absurd, semakin aneh, semakin creepy sih menurutku. Soalnya walaupun kalau misalnya film luar negeri Amerika ya, anggap aja kalau Amerika itu absurd, itu malah konyol, konyol beneran. Tapi kalau Asia, entah di Jepang, Indonesia, Thailand, kalau misalnya dibuat absurd itu malah creepy sih menurutku. Iya, Jadi kenapa ya? semua night vision aku suka. Kenapa ya kayak gitu ya? Kayak misalkan kalau horor Amerika kan kayak misalnya eksorsis muntah segala macam, kepala puter, jalan ngompol segala macam, itu kan istilahnya kalau kita lihat itu kok beda sama, maksudnya kalau Asia punya film ya, maksudnya dengan adegan yang sama aja itu kayak kok beda ya. Mungkin karena deket kali ya, deket sama si apa POV Penonton. penontonnya sih. Kita kan di Indonesia kan, Thailand ya deket kurang lebih gitu. Jadi mungkin kalau misalnya orang yang lihat di Medium ini dari orang Barat, mungkin nggak terlalu mungkin ya atau gimana. Jadi Betul. tergantung pribadi masing-masing kayaknya. Betul. Gitu. Wah, bentar lagi nih Atas Nama Setan 2 nih keluar kayak gini nih, Night Vision nih. Waduh. Belajar editing dulu Night Vision nanti. Film terakhir kan kebetulan kan juga itu kan found footage juga ya, anggapnya dokumenter ya Mas Alif ya. Kemarin kita ngomongin. Nah, Bre gimana nih Bre? Bre kayaknya udah gak sabar nih. Gue mau ngomong nih, Ci. Oke, yang berkesan ya ini ya. Yang berkesan ada 2. Yang pertama yang buka baju. Buka baju. Sudah ditebak. Saya kira disebutkan juga. Nah, ini ciri khasnya si Bre ini gini nih. Awal-awal malu tapi kalau udah diplek gitu langsung deh. Udah bebas dilepas. Jangan dikasih tahu lah. Suka bener. Yang kedua yang di office gitu. Ya sama aja dong Bapak. Enggak. Yang pertama sama kayak Mas Alif sih. Yang di CCTV footage yang di kamar itu, yang di rumah itu benar-benar ngeri sih. Itu creepy banget menurut gue. Itu berkesan banget. Yang pipis itu benar-benar kayak, ya ampun sampai pipis kayak gitu, ya ampun. Habis itu deketin kamera gitu kan, kaget sumpah. Sama mungkin ini sih. Gue kan punya kucing ya di rumah. Jadi ketika dia makan anjing atau pokoknya soal hewannya itu direbus itu, wah gila itu sumpah. Enggak tega gitu nontonnya, kayak anjing. Ini kayak anjing gitu. Anjing. Nah, itu enggak tega, itu sumpah ngeri banget sih. Rasanya kayak bilang ya ampun, rasanya kayak enggak mau nonton ini lah. Sama bayi yang mau dimakan itu gila. Udah dimakan itu bayinya. Itu creepy banget sih. Bayinya udah dimakan. Aku nambahin sama yang di rumah, yang di bawah tangga itu keren yang di bawah tangga. Oh, yang tiba-tiba muncul gitu di tangga itu. Iya, di tangga tuh keren sih. Nggak kelihatan. Cuma kelihatan mata doang, tapi kayak apaan tuh? Pas ngeliatin ini apaan tuh? Kucing apa gitu ya. Ini apa anjingnya ada 2. Ya itu sih benar sih, itu adegan yang ini sih benar sih, makin ke puncak itu nggak dikasih istirahat sih, dalam arti kita makin dikasih imajinasi yang liar juga sih, dan istilahnya kengeriannya itu nggak main-main, dalam arti bahkan ya tadi itu anjing dikasih lihat
dimasukin ke panci kan. Ya walaupun di Fatal Attraction ada juga yang kayak gitu, tapi ini dikasih lihat tuh dimasukin. Aduh gile ini kayak gimana gitu kata si Bre itu. Iya, abis itu makannya juga masih ada bulu-bulunya lagi istilahnya kan. Iya. Terus habis itu juga Rasanya gimana? yang juga yang saya ngeri sih ya itu tuh nama apa yang awal-awal deketin bayi itu tuh, yang dia masuk kamar deketin bayi ngendus-ngendus gitu tuh. Itu bayi loh, maksudnya kok main-mainnya ke ranah itu. Kalau yang saya korbannya saya orang dewasa itu kayak kita masih sanggup gini imajinasi kita, tapi itu bayi loh, sampai terakhir pun dikasih lihat itu, dikasih tunjuk itu dimakan. Itu benar-benar gila sih itu ya. Nah terus abis itu ada efek apa nih ke Bre nih setelah nonton? Apakah ada sesuatu yang kebayang-bayang atau istilahnya udah biasa aja lah? Kebayang-bayang mungkin kalau mau bikin telur takut telurnya warna hitam. Gue sih kebayang-bayang paling cuma itu doang sih yang creepy-creepy kayak yang itu pipis di meja, anjing, bayi itu kan bener-bener kayak ih gila sih. Sama itu udah akhir-akhir ritual-ritual terakhir itu kayak dikejar-kejar aing maung gitu mah. Itu juga bayangin gitu kan. Dia masih cepat-cepatnya ngamera gitu kan. Itu gimana gitu. Aku harus fokus ngamera nih, aku digigit gitu kan. Itu kayak gila sih. Itu kayak kebayang kalau misalkan aku kameramen, haruskah aku kayak gitu atau aku tinggalin aja filmnya gitu. Kalau asli demi konten sih Pak. Demi konten juga iya itu. Demi konten dijalanin semua gitu kan. Aing mau bodo amat gitu. Dicokot, aduh sakit dicokot. Tapi itu bukannya karena ada lampu, bukan ya? Bukan karena ada lampu sorot juga yang dari kamera yang membantu dia ada lampu sorot mah, ada lampu sorot. Tapi kan kalau udah dikejar aing mau mah, tinggalin aja kameramennya. Kenapa ngebuat pukul-pukul gitu ya? Iya itu. Demi konten memang sesuap nasi ya kameramen. Sayangnya kameramennya nggak bawa lagu. Kalau bawa lagu mungkin aing wongnya itu nama apa joget-joget juga kali TikTok. Joget-joget juga ikutan nih. Nah kalau Mas Rido gimana Mas Rido? Pulang-pulang bisa tidur nyenyak? Apa ya, sepanjang kelar nonton tuh kayak langsung kebayang aja gitu, apalagi ada yang jedot-jedotin kepala itu tuh ke dinding tuh. Itu tuh langsung kebayang banget kayak anjir, langsung bayang aja gitu kayak darah-darahnya apa segalanya, endingnya juga yang diliatin. Kayak sepanjang nonton tuh, bahkan bukan waktu pulang aja tuh, waktu main nonton tuh baru masih kebayang tuh adegan yang tadi, adegan yang tadi udah serem banget lagi. Yang ini gimana nih? Yang ini kayak gimana nih? Yang abisnya lagi ngapain nih? Aduh makin gila. Dan pas keluar itu pertama perasaan tuh lega, tapi setelah udah itu langsung kepikir kayak, aduh kalau mau coba-coba bikin film horor kita bakal kayak gini nggak ya? Tiba-tiba lagi nge-shot adegan orangnya kesurupan, ternyata kesurupannya beneran. Kita nggak tahu, ini acting bagus banget tumben nih, kalau kita bayar murah nih, tumben kenapa nih? Kok tiba-tiba jadi bagus banget? Terus ternyata kesurupan bener aja, jadi beneran takut gitu ya. Aduh, kalau gitu jangan dulu deh, kalau gitu kita hold dulu deh bikin film horor. Kalau kayak gini caranya. Nah, kalau gitu apa langsung suruh Mas Alif aja nih. Nah, gimana Mas Alif? Malah jadi dapat ide gak? Atau gimana? Setelah nonton ini apa malah kayak Mas Rido, aduh kalau gitu gue puasa dulu deh nonton, apa malah wah ini keren nih, harus gue bikin nih. Gimana Mas? Kalau aku sih jadi makin semangat bikin horror found footage sih. Soalnya pertama di Indonesia, aku balik lagi, Indonesia terutama film pendek horror tuh masih jarang yang explore found footage, teknik found footage. Jadi mungkin karena aku 2 film terakhirku kan juga pakai found footage. Jadi mungkin ke depannya kalau misalnya ada waktu, ada ide juga, teman-teman bisa pengen bikin found footage lagi sih. Tapi dengan ranah yang beda. Waktu itu kan aku kan soalnya kan take-nya kan siang atau sore hari, mungkin di malam hari mungkin untuk biar lebih serem. Tapi untuk ngelihat The Medium ini setelah selesai, kalau misalnya ditanya ada kepikiran atau gimana, untuk kepikirannya malah aku ada di bagian
ending yang paling endingnya. Jadi pada saat si spoiler dikit nggak apa ya, mungkin ntar bisa dikasih spoiler alert mungkin ya. Si siapa namanya dukunnya si Nim tuh ya kalau nggak salah ya, Nim. Betul. Itu kan kayak apa ya, mengakui rasa ragu-ragunya gitu loh. Ini beneran aku tuh dirasukin apa enggak sih? Aku nggak tahu dirasukin apa enggak. Aku sama sekali nggak ngerti. Aku udah nggak percaya lagi atau gimana. Itu sih yang malah aku kepikirannya. Jadi semisal gini apa ya, kayak apa ya, rasa ragu-ragunya dia tuh kayak nyes di hati gitu loh. Aku ngelihatnya tuh kayak udah kayak keputusasaan, bla bla bla, pasrah. Jadi aku kepikirannya bukan di seremnya, bukan di adegan seremnya, malah di adegan atau rasa keputusasaan dari si dukun itu sih. Itu bikin aku, waduh, kok kayak gini, kan kamu bisa bilang ini biar nggak jadi gini gitu loh. Ini kan ibaratnya karena dia tidak mau komunikasi ke keluarganya atau akhirnya jadinya kayak gitu. Gitu sih. Nah, ini menarik nih. Ini jadi istilahnya kalau yang jadi bisa bahan diskusi nih, sebenarnya ini kenapa istilahnya kita kan ngomong kutukan ya. Dalam arti ya, itu kan dari kutukan tuh, kutukan baik itu dari bapaknya ataupun dari ibunya nih, ataupun dari sebenarnya dari ancestor nih, dalam arti karena kan bapak keluarga mereka itu kayaknya udah kena nggak tahu kena kutukan apalah istilahnya kan dari pamannya mati terus habis itu ponakan laki-lakinya kecelakaan motor terus habis itu kan katanya kan bapaknya juga bunuh diri karena ketahuan nipu ya segala macam. Nah, ini kan kita bicara soal kutukan segala macam, terus abis itu tadi itu yang menarik itu si Mas Alif itu bilang karena udah putus asa nih. Putus asa juga kan kayaknya sejak dia, kalau menurut saya ini sejak dia tahu penyebabnya apa nih. Karena si Ming ini bapaknya itu keturunannya itu yang ngebunuhin banyak orang kan, yang menggalin itu. Terus abis itu ibunya ini yang menolak jadi dukun. Nah, ternyata itu ibunya itu mencari cara nih supaya dia ini nggak terpilih jadi adiknya kepilih. Nah, kayak sejak dari itu dia kayak udah setengah hati gak sih itu Mas Alif? Kalau ngeliat dari gitu. Kayaknya sih kalau melihat apa kita kayak selidiki lagi histori filmnya bla 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 alur ceritanya mungkin dari situ udah kerasa sih si dukun aslinya itu. Pada saat si siapa tuh yang paling cantik kerasukan tuh kan di spill kan kayak spill the tea gitu loh. Ini loh kakakmu tuh kayak gini ke kamu makanya kamu yang jadi gitu kan udah nge-spill di situ. Jadi mungkin dari situ aku udah bisa ngelihat raut mukanya si dukun sih kayak sudah kayak mulai agak-agak Sebel. pasrah dan nggak jauh dari durasi itu kan sudah mulai pertanda ya begitu. Makin parah istilahnya. Menarik. Oh ya tadi itu ngomong-ngomong kan kalau misalkan kalau pengen buat found footage lagi tuh si Bre Alfian tuh udah bisa tadi udah terbukti ya udah bisa yang buka-bukaannya jadi. Kenapa jadi gue yang di Oh, mau dikasih? nggak? Jadi kalau mau ini orang dalam nih di casting nih. Bercanda. Iya. Gue sebenarnya nggak suka horor tapi malah main jadi aktor horor kan gila. Kan harus itu kan salah satu terapi sama kayak misalnya ada yang bilang itu orang penakut justru sukanya film horor. Entah kenapa gitu orang penakut malah mau nontonin film horor. Nah karena itu mungkin ada kayak gitu. menikmati ketakutannya itu sendiri. Nah, jadi nggak takut sebenarnya. Lu mah kadang kayak nggak percaya kayak gituan sih sebenarnya kayak dukun santet-santet gitu kadang nggak percaya. Nggak percaya, oke. Nanti tiba-tiba nih, kalau yang pada denger nih tiba-tiba. Enggak sih, yang penting kan ada lindungan dari. Ada roh rumah. Hati-hati roh rumah tuh. Udah siap melawan ini. Kalau nggak roh rumah, roh pohon di samping rumah tuh. Saya nggak berani ngomong saya karena banyak juga di rumah saya. Rumah saya aman. Aman ya. Aduh. Nah, Mas Rido nih, dari keseluruhan film ini yang misalnya yang paling menjadi nilai plus apa nih menurut Mas Rido? Paling menjadi nilai plus adalah pertama dari pemainnya sih, karena setelah nonton nyari tadi pemainnya siapa kok kayak nggak pernah nemu nih di film Thailand dan ternyata ini tuh justru orang-orang baru belum pernah main film kecuali si siapa lupa namanya siapa tuh ada yang gurunya itu yang guru besarnya itu
yang pas yang terjun itu udah pernah kali main film horor juga. Jadi kayak paling nilai plusnya itu adalah film dokumenter ini bener-beneran kayak dokumenter yang isinya tuh kayak karena orang ini orang-orang baru semua, jadi seolah-olah itu kita kayak masuk ke dalam kehidupan orang yang kita sendiri nggak kenal. Dan orang di Thailand pun mungkin yakin pasti nggak akan kenal nih orang siapa, ini pemainnya siapa ya, beneran dokumenter apa gimana. Jadi kayak bener-bener udah mereka baru pertama kali main film dan actingnya beneran kayak ya udah kayak kita kayak seolah-olah nggak ada kamera gitu, kayak udah mereka jalan ngobrol terus dirasukin hantu apa tiba-tiba ketemu orang apa segala, jadi kayak benar-benar natural aja. Itu yang benar-benar yang bikin saya kagum banget, karena emang setelah selesai nonton tuh benar-benar lihat benar-benar nggak pernah punya pengalaman acting mereka ini semua kecuali satu orang yang tadi saya bilang. Itu sih yang benar-benar bagus banget sih. Kalau Keramat kan ya film Indonesia juga itu kan ada Poppy Sofia, ada siapa sih lagi aktrisnya beneran kan emang ada beberapa dimasukin. Dan kita masih kenal, kalau nontonnya kita masih kenal, oh ini Poppy Sofia, ini cuma main film. Pas emosi kayak endingnya kita agak setengah nggak percaya, tapi kita, oh ini kan Poppy Sofia nih, ada nih aktor beneran, aktris beneran. Nah kalau ini bener-beneran nggak ada yang tahu nih, kayak beneran ya apa gimana fun footage-nya. Jadi kayak kita bener-bener bisa dibuat believable dengan si pemainnya doang. Cuman karena pemainnya nggak kenal doang tuh kayak itu sih yang benar jadi nilai plus banget di mata saya dari film ini. Ibaratnya kalau misalnya tahun 70-an, tahun 60-an itu kita keluarin nih, orang mungkin bisa percaya ya, karena ini kayak istilah kata kayak zaman waktu itu Cannibal Holocaust. Itu kan bener-bener dicari-cari itu sampai polisi nyari-nyari ini beneran kagak nih. Sampai disangka beneran nih istilahnya. Sampai produser segala macam itu diam-diam sampai setahun kemudian baru mereka buka, enggak ini mau komentari aja kok. Itu kan kalau untungnya ya istilahnya mungkin seperti itu ya. Oke. Nah, kalau menurut Bre Alfian nih yang paling menonjol dari istilahnya dari film ini apa nih, Mas? Budayanya sih. Budayanya yang diangkat itu benar-benar karena mirip 11-12 sama Indonesia. Jadinya itulah nilai positifnya yang untuk netizen Indonesia suka banget pastinya. Orang Indonesia pasti bakal suka hal yang berbau kayak gini ketimbang yang horor-horor slasher Amerika yang mungkin cuma sadis-sadisan doang tapi kayak nggak ada jiwa budayanya di dalamnya. Dan mungkin gue salut juga sama itu sih pengarahannya dari sutradaranya pastinya, karena bener-bener ini tuh natural banget kayak Mas Rido tadi bilang, natural banget dan performance mereka bener-bener kayak nyata gitu, kayak kita nggak tahu ini tuh bener-bener ada nggak sih di dunia nyata itu, ini memang beneran dokumentasi orang asli atau bikinan doang. Nah itu sih, itu jadi nilai plus yang bener-bener bikin film ini, menurut ini tuh film-film jenis horor yang menurut gue tuh gue suka kayak ini. Asli itu kayak kelihatan asli ketimbang yang cuma asal-asal ada hantunya doang dikejar-kejar kayak gitu doang sih. Itu dari nilai positif sih. Sebuah film horor dokumenter kayak gini tuh sebagai nilai positif karena kelihatan asli dan natural sih. Itu. Oke. Nah, kalau dari Mas Alif gimana, Mas Alif? Hampir semuanya udah dijelasin sih aku apa ya. Oke, enggak. Mungkin untuk kayak sebuah keunggulan atau apa semuanya sudah disampaikan sama Mas Rido sama Mas Alfian. Mungkin aku di sini lebih kayak nge-warning di sini buat teman-teman yang calon nonton The Medium dan yang masih awam dengan konsep film found footage, mungkin harus dibiasain bahwasannya film found footage itu emang pada saat durasi awal sampai pertengahan agak ngebosenin, itu memang. Jadi ditahan dulu, sabar dulu, jangan walk out, jangan ngomong yang enggak-enggak, nanti rasain sendiri, tengah-tengah sampai ending, mampus lah kau itu. Jadi sabar aja, tunggu, pasti kebayar kok di pertengahan sampai ending. Kita berempat udah jamin itu. Nah, tapi kan ada suara-suara yang bilang, maksudnya kenapa sih istilahnya setengah alurnya itu nggak dicepetin aja, istilahnya dipotong aja, nggak perlu yang ngomongin nggak perlu dibuang aja. Maksudnya kalau menurut Mas Alif gimana, Mas Alif? Kalau dari segi karena bukan The Medium aja sih, berarti kayak film footage lain ya, anggap aja kayak Paranormal Activity lah ya. Kenapa di bagian awal tuh kebanyakan lebih basa-basi atau ngejelasin suatu cerita? Karena itu buat ngebangun atmosfernya, ngebangun jalan ceritanya supaya lebih real. Karena kalau misal film non-found footage itu kan kita bisa mengeksekusi gimana biar ceritanya lebih compact kan. Kalau found footage itu kan senatural mungkin, seasli mungkin, makanya that's why
pada saat durasi awal itu dihabiskan ke bertutur cerita dulu, ngebangun masalah, bla bla bla. Nah, nanti pembalasannya baru di pertengahan sampai ending. Jadi emang found footage hampir semua, mungkin semua kayaknya pakai metode gitu sih. Awal kayak gini, ntar tengah-tengah ending kayak gitu. Hampir semuanya kayak gitu kayaknya. Betul, betul, betul. Oke, oke. Nah, kalau dari segi teknis ada yang menarik gak nih kalau Mas Alif perhatikan nih dari film ini? Segi teknis perfilman kita ngomong. Teknis sih untuk seukuran found footage udah bagus ya, kelihatan realnya bla bla bla. Ibaratnya kalau misalnya kita main game awal bos, bos tengah, bos akhir, makin akhir tuh makin kayak kerasa apa ya, kayak chaosnya tuh makin kerasa. Jadi dari pemilihan lokasi, dari pemilihan outfit pada saat ke ending, barang-barang lilin-lilin, dekorasi dan ada special effect juga, itu oke sih untuk dari segi teknis oke. Jadi sama kayak aku bilang tadi pada saat awal-awal durasi pembicaraan ini, itu ibaratnya kayak naik roller coaster tapi yang nggak ada turunnya. Jadi makin naik, tensi naik, teror naik, dari segi teknis pun naik juga. Bagus sih. Kalau aku teknis nggak ada masalah sih di Medium. Oke, Paul, oke banget. Kalau ini naik, udah puncak mogok. Ya mogok gara-gara si dukunnya ngomong kayak tadi, melongo kita, gimana? Gitu. Aduh, katanya gitu. Aduh. Nah, kalau dari Mas Rido gimana nih Mas Rido? Dari segi teknis, misalkan ini kan kalian berdua kan memang berkecimpung dengan perfilman nih. Dan berarti ada yang perlu diutarakan nggak, Isai, atau apresiasi? Hal yang paling perlu diapresiasi di sini tuh jelas editingnya sih. Editornya ini dia tuh banyak hal-hal scene yang nyaris banget itu bukan kelihatan kayak dokumenter atau dokumenter, tapi entah gimana caranya dia bisa ngebuat semua itu kayak totally semuanya kelihatan jadi kayak dokumenter, kayak apa ya? Yang waktu bagian yang Ginding itu kan kayak aslinya tuh kalau misalnya nggak dibuat lightingnya jadi bulat gitu, jadi kayak mungkin kita kelihatannya bukan kayak dokumenter, bisa aja itu kita mungkin dari film atau apa. Bahkan ketika udah mulai masuk ke tengah tuh kayak ada transisi sebelum kengerian terjadi tuh, waktu di awal-awal kan kayak masih biasa-biasa, masuk ke tengah itu transisinya itu kayak kita tetap nggak dibuat kaget kalau ini itu udah mulai masuk ke horor, karena emang stylenya, tapi apa sih namanya bilangnya, konsepnya itu emang udah benar-benar jelas banget gitu loh. Jadi kayak pas udah mau masuk ke horornya, si editornya itu juga bisa ngebikin gimana caranya horornya itu tetap berasa dokumenternya. Itu sih yang benar-benar dari awal itu diperhatiin banget, kayak karena kebanyakan kan ada juga tuh film-film dokumenter lainnya yang horor-hororan tuh pas udah masuk ke horor itu udah nggak terlalu berasa dokumenter banget. Banyak sih film-film Amerika yang kayak gitu ya. Jadi ketika kita ngeliat ini tuh concern paling utamanya jelas gimana cara ngebikin horor itu berasa semua itu dari kamera, beneran langsung kelihatan dari kamera si kameramen Korea ini, dan berhasil, si editor itu berhasil ngubah gimana caranya tetap gitu loh, dari warnanya, dari gimana cara ngegerakin dari DOP-nya juga, jadi kayak benar-benar hal yang diapresiasi itu sih dari semua. Yang pasti itu juga kameranya nggak terlalu goyang ya, nggak pusing ya, Betul, karena betul. dokumenter lain kan kadang-kadang itu kalau horor itu ya mau Blair Witch dan lain-lain itu kan goyang-goyang, kita juga jadi Goyang harus banget. benar-benar Blair fokus. Witch goyang banget sih. Goyang banget. Karena mungkin itu zamannya goyang, sama aja kan zamannya goyang kan, ya ada zamannya goyang, jelek banget sih ngomongnya. Tapi emang bener Kayak masih ya. zamannya apa? Istilahnya apa ya? Ya zamannya goyang lah. Zamannya kalau megang kamera pakai tangan tuh getar-getar. Handheld. Istilahnya yes, megangnya handheld. Yes, handheld. Tahun 2000-an tuh handheld tuh segala sesuatu di pakai handheld. handycam ya. Handycam, betul, D8 atau Hi8. Kelas keduanya banget. Oh, ketuanya. Wah, ketahuan umurnya paling tua siapa? Nah, Bre, gimana Bre? Kira-kira nih kalau dari segi teknis nih ada yang menarik gak nih? Yang Bre dapat lihat? Kayaknya hampir semuanya udah dijawab sama Mas Arif sama Mas Rido ya. Nah, Kayaknya serba memang salah nih saya nih. Kalau waktu itu saya bilang Bre duluan, Bre langsung ngomong, kok saya duluan? Kalau belakang, aduh, kok udah dijawab semua. ya gitulah, enaknya tengah-tengah. Tapi emang
Tapi emang itu sih untuk masalah technical aspeknya memang udah keren semua sih menurut gue, memang kayak natural semuanya, kayak tadi yang bilang pakai apa istilahnya, pergerakan pakai tangannya itu benar-benar kayak ngalir aja, nggak kelihatan goyang-goyang gitu. Nuansa tone warnanya pun juga istilahnya dibikin agak abu-abu gimana gitu ya, jadinya Agak kayak dingin ya. agak dingin gitu. Jadi emang dibikin kayak kita tuh ngerasa ini kengeriannya itu kerasa juga sebenarnya perlahan-lahan. Dan iya bener, kayak Mas Rio bilang tadi, editnya bener-bener smooth menurut gue. Dari apa tengah-tengah menuju ke horornya itu ada, itu kayak kita nggak tahu tuh kalau mau masuk ke tensinya gitu, kayak pelan-pelan ternyata itu udah masuk gitu ternyata. Itu sih yang menurut gue bagus sih, technical aspeknya itu keren sih. Nah, kalau dari kekurangannya Editingnya, apa nih, Mas? Ada nggak kekurangan? kekurangannya di nggak kepikiran nih. Nggak kepikiran. Oke, kita anggap. Nah, kalau dari Mas Alif Mafrido ada menemukan maksudnya Coba kekurangan dulu, nggak coba dari dulu. segi cerita atau dari segi apa yang agak-agak kurang gimana gitu? Mas Rido dulu deh coba. Mas Rido dulu. Oh, kalau yang kayak gini aja Oke, yang minta paling belakang. oke. Dilempar-lempar ya. Ada. Apa? Satu kurangannya ini ada sebenarnya, mungkin orang nggak terlalu merhatiin, tapi saya merhatiin itu karena ini kan konsepnya kayak dokumenter ya. Tapi ada satu atau dua adeganan gitu kayak masih scripted dokumenter banget. Kayak misalnya nih adegan yang dia keluar dari mobil pas datang ke dukun sebelum yang ibunya tuh dipukulin itu tuh, yang di tempat dukun itu kan dia keluar dari mobil, itu di-cut, itu tiba-tiba udah keluar dari mobil. Soalnya kalau kepikiran nih, kalau misalnya mau komentar bukannya harusnya nge-follow si ini ya, tiba-tiba tuh kayak anaknya tuh lagi kerasukan tuh, terus tiba-tiba keluar mobil tuh kayak seolah-olah si kameramennya pas udah nyampe dia bilang, oke kita udah nyampe nih, ayo cepet, bentar, cut dulu, saya keluar dulu, baru direkam dulu ya, baru kalian jalan keluar. Jadi kayak benar-benar ada beberapa adegan tuh yang berasa terscripted banget, ada beberapa tapi nggak banyak, kayak satu atau dua atau tiga scene aja tuh yang berasa kayak ini kan dokumenter, ngikutin kehidupan orang dari awal sampai akhirnya kita kelihatan kayak orang ini nggak nyadar ada kamera, kalaupun ada kayak misalnya matikan kamera, jadi kayak seolah-olah nyadar direkam, tapi kalau yang itu masih terasa scripted aja sih. Kalau yang lain itu kayak unscripted dokumenter banget, jadi kayak tiga scene tuh berasa kayak nggak natural gitu aja sih kalau kekurangannya yang kelihatan yang masih oke. Mungkin pas dia mau turun dia kepencet off dulu kali istilahnya. Kan bisa juga kayak kalau lagi syuting wedding kan gitu kan, offin dulu deh. Lagi harus lari nih, bawa ribet-ribet nih. Kalau enggak nanti kayak Blair Witch goyang-goyang tuh. Kembali lagi ke handheld. 2000 lagi kita. Oke. Nah, Mas Alif gimana Mas Alif? Kalau kekurangan sebenarnya bukan kekurangan banget, enggak sih. Cuma kalau bisa diubah. Nah, yang aku mau bahas diubah itu pada saat pemilihan endingnya sih, pemilihan eksekusi ending. Jadi kan The Medium ini kan film Asia, Thailand yang dikemas sama Indonesia, budaya-budayanya kental. Dari awal, tengah, sampai tengah menuju akhir, itu kita dilihatin budaya Thailand atau lokalnya itu kerasa banget. Hanya aja di eksekusi ending, spoiler alert, itu apa ya, malah kayak mengaca atau berkiblat ke horor-horor barat Amerika, atau jadi zombie be like, kurang lebih kayak gitu. Zombie yang makan bla bla, makan daging bla bla bla, itu agak agak berkurang sih nuansa lokalnya itu. Padahal balik lagi, nuansa lokal tuh adalah salah satu faktor yang menunjang rasa horor dari suatu film, apalagi film yang emang menyoroti budaya-budaya lokal atau unsur lokal. Jadi untuk pemilihan eksekusi ending sih mungkin yang agak aku, kalau misalnya diganti yang lebih lokal lagi gitu. Ini aku ngerasa kayak udah kecampur sama budaya barat sih untuk pemilihan eksekusi endingnya. Tapi tetap worth to watch, tetap serem. Hanya aja kalau bisa dibikin sama, lebih lokal lagi sih gitu. Nah, ini menarik sih Mas untuk dibahas nih Mas Alif nih. Karena kalau yang saya tangkap ya, ini kalau yang saya tangkap nih, karena yang merasuki di situ kan banyak tuh, baik itu hewan, baik itu pohon, misalnya. Nah, mungkin nggak yang merasukin mereka itu tuh adalah roh-roh hewan. Jadi kan cara yang tadi itu si Mas Rido bilang, nih ngapain jongkok? Ya karena
kerasukan kaki 4 istilahnya. Bukan kaki 2. Jadi mereka itu kayak gitu tuh. Kenapa mereka makan daging? Ya karena ada mungkin aja ada roh-roh binatang yang pemakan daging. Itu sih kalau menurut itu kalau yang saya tangkap nih, gimana nih kalau kalian? Bener sih, bener. Hmm. Teori open discuss, teori kayak gitu sih bener sih, bener adanya sih. Udah, itu juga lokasinya kan di hutan kan. Di hutan kan pasti kan ya ada hewan-hewan bla bla bla, jiwa-jiwa hewan. Itu oke sih. Cuma kalau semisal dibuat lebih lokal lagi, itu lebih serem sih menurutku gitu. Yang menarik soalnya yang tadi saya bilang itu ternyata itu pohon pun dianggap itu punya roh istilahnya. Nah kalau roh pohon itu ngeganggunya kayak gimana? Apakah tangannya jadi akar istilahnya gitu? Kita ngomong ngebayanginnya gitu tuh atau gimana? Tapi kalau yang saya kebayang justru roh-roh binatang, dalam arti roh-roh binatang ini ya ternyata itu binatang itu punya istilahnya bisa merasuki tuh seperti itu. Nah kalau tadi dari pendapat Mas Alif, Mas Bre Alfian gimana Bre Alfian? Gue malah yang soal endingnya tadi yang dibilang kayak kurang kayak keberat-beratan itu menurut gue malah kayak itu tuh malah jadi ending yang pas kalau di pandangan gue ya, kayak itu jadi benar-benar sebuah, karena kan aku aslinya nggak percaya kayak ituan ya, jadinya ketika yang di akhir itu di NIM-nya itu bilang aku ragu sebenarnya tuh aku kerasukan nggak sih, itu jadi kayak bener-bener kayak sebuah tonjokan gitu kayak, nah kan ternyata bener kan sebenarnya itu kalian tuh nggak kerasukan gitu sebenarnya gitu sebenarnya, kayak kalian tuh cuma pura-pura aja gitu, kayak pura-pura dapat kayak ilham gitu, kayak terus jadi kayak mengaku-ngaku ini aku dirasukin ini nih si Sugesti. A gitu, sugesti aja gitu, terus ya udah akhirnya karena kena sugesti itu orang-orang juga kena sugesti, misalnya kayak ceritanya kalau di Indonesia kayak Batu Ponari gitu ya, itu yang dicelupin air itu jadi sehat, itu kan juga cuma sugesti aja. Jadi itu benar-benar jadi kayak kita itu dari awal benar-benar kayak dikasih jalan cerita yang kayak gitu, di akhir benar-benar kayak dikasih sebuah pertanyaan gitu. Ini tuh sebenarnya keraguan itu ada. Itu jadi sebuah hal yang misalnya ending yang menurut saya udah pas banget sih, dan itu bukan jadi sebuah kekurangan yang misalnya udah pas lah, pokoknya nggak jadi kekurangan sih. Oke, Gitu sih. oke. Nah, Mas Rido ada mau ditambahin? Sebenarnya kan endingnya itu yang terakhir oke. Saya aman, saya suka karena emang apa ya, kayak semacam penutup pesan moral sih, kayak jangan terlalu hal yang gitu. Tapi kalau ending yang sebelumnya tuh yang kamera tuh itu berasa apa ya, terlalu anti klimaks banget sih, tiba-tiba semuanya kayak mati terus cuma satu orang itu kayak sia banget gitu, kayak apa ya, kalau kebanyakan film found footage kan pasti dilihat kan siapa yang ngambil kameranya ini, ntar kayak di Aum kan tuh tiba-tiba ada yang wartawan Amerikanya yang ternyata yang ngambil, dan ini nggak pernah dijelasin sama sekali. Jadi kayak pas udah di ending terakhir sebelum yang wawancara terakhir NIM itu pas nggak ada kelihatan siapa yang ngambil kamera tuh, jadi kita jadi kayak kesadar lagi, balik lagi, ini beneran mau komentari found footage bukan, soalnya kan nggak ada, karena kalau kita lihat found footage Blair Witch Project pun juga ada dilihatin kayak siapa yang ngambil kameranya di akhir apa segala, tapi kalau ini tuh nggak ada sama sekali. Jadi kayak ending terakhirnya itu pemilihannya kurang suka sih. Terus ada beberapa keputusan bodoh di filmnya itu yang kayak apa ya, yang coba dicek bayinya lagi, pas dicek bayinya dia nggak ngomong sama sekali, dia cuma lihat bayinya ada tapi si kameramennya nggak ngomong, jadi kayak hah, nah itu kan bayinya ada kenapa nggak ngomong gitu. Jadi kayak itu goblok, itu salah satu keputusan bodoh menurut saya. Malah kalau misalnya dimainin tuh kayak dibilang bayinya ada, kan sama-sama bingung posisinya, dicek lagi itu justru malah bikin penonton malah kayak makin bingung, kayak apaan sih kok tiba-tiba ada bayi tapi kok ada suara. Jadi justru itu malah bisa dimainin, naikin tensinya lagi, naikin rasa apa ya, rasa penasaran sama rasa kebingungan penonton, tapi nggak dimainin, malah si kameramennya cuma diem gitu loh pas lagi ini kayak mau ngambil apa ya, pot ya kalau nggak salah, itu mau ngambil pot dia malah diem, kayak lah kenapa nggak bilang dari tadi, padahal nungguin tuh kapan dia ngomong, nggak ada. Jadi kayak mendekati akhirnya tuh mungkin karena terlalu apa ya, udah terlanjur gila, jadi hal-hal kecil kayak gitu tuh yang sebenarnya bisa dimainin jadi nggak terlalu dimainin, jadi kayak makin ke belakang oke, gila, tapi ada beberapa hal keputusan yang kayak disayangin banget sih itu sih. Tapi itu bisa gak sih misalkan kalau lo meletakkan diri pada kameramen itu, ini ada bayi tapi itu suara bayi, apa yang terjadi? Maksudnya lo jadi Bisa. tertegun istilahnya. Bisa, tapi paling nggak tuh kayak ada, meski dia bingung tapi kan dia bisa ngomong apa yang dia lihat gitu loh, kayak
ada bayi kan bisa ngomong itu meski dia juga nggak tahu apa yang dia lihat benar apa enggak. Tapi kayak ya itu keputusannya kayak kenapa nggak ngomong gitu loh. Setidaknya kameranya ditaruh dulu, angkat nih bayi lu nih, Isa gitu ya. Kan demi konten harus pegang kamera daripada pegang bayi. Oh iya bener demi konten ya lupa benar-benar. Tapi gue jadi kepikiran itu salah satu kekurangannya itu. Gue baru kepikiran itu. Jadi makasih Mas Wido, gue akhirnya dapat pencerahan. Jadi bener istilahnya creepy-nya, kegilaannya, horornya itu gila-gilaan memang. Tapi ya itu terkadang skripnya dari asal-asalannya itu kayak yang itu tadi kayak bayinya kayak nggak diomongin atau gimana, itu jadi kayak kurang juga sebenarnya. Jadi cuma kayak asal ngasih tension aja yang naik, tapi detail-detail kecilnya itu jadi agak dihilangin gitu. Itu jadi kekurangannya juga sih. Nah, makasih Mas Rido, makasih. Padahal tadi si Bre juga udah ngomong tuh yang pas terakhir mau dimakan dia masih pegang handycam kan, itu kan kekurangan juga. Itu yang technical aspeknya, kayaknya itu yang technical aspeknya. Oke, baik. Ini yang overall-nya kayaknya. Nah, Mas Alif ini kalau dilihat dari keseluruhan, sebenarnya ini pesan yang ingin disampaikan apa sih dari film ini? Yang ditangkap. Kalau pesan, mungkin pesannya itu baru bisa kita ambil pada saat di penghujung ending kali ya. Jadi bener yang dikatain sama Mas Alfian tadi, nggak usah terlalu percaya gitu. Walaupun semisal kita kayak merasa dapat ilham atau gimana, kita kayak harus pikir-pikir lagi kayaknya ya. Emang sih dunia gaib atau ilmu gaib, ilmu hitam tuh ada. Cuma ya kita harus pikir ulang-ulang lagi sih sebelum menentukan tindakan. Itu sih kayaknya yang bisa aku petik. Padahal nih Mas Alif nih sering membuat film horor tapi aduh. Kontras ya. Dan justru itu yang tadi saya bilang itu, orang yang takut malah suka nonton, orang yang nggak percaya malah suka buat. Kalau percaya kan nggak mungkin buat. Ya kalau gue buat nanti gimana nih? Tiba-tiba gue kerasukan kayak Mas Rido bilang kan. Bener. Oke. Tapi yang saya bingung itu ibunya si Ming itu sebenarnya itu kesurupan itu bukan kesurupan dewa baik ya kalau gitu ya, yang nyuruh ini nggak tahu, itu malah berbalik, mereka itu bukan ngusir malah kesurupan semua tuh satu kelompok. Satu kelompok. Kok dibalik? Tiba-tiba kenapa kejang-kejang gitu. Apa nih? Itunya dibalik lagi. Pluk gitu. Oh, mungkin ilmu baru kali. Sekte baru kenapa tadi kejang-kejang ngomongin? Aduh, itu bener-bener itu pas udah dibalik itu udah punya firasat buruk tuh. Ini kok dibalik? Beneran kejang-kejang break dance. Nah, Mas Rido, kalau dari keseluruhan itu ada nangkep apa nih? Ada kira-kira ini pesan apa nih? Sebenarnya satu pesannya sih yang gampang sih, yang gak usah kedukun-dukunan mah udah paling bener ya ke agama ya. Udah paling bener ya, kalau yang ada masalah gitu ya ke agama ya, jangan kayak kedukun-dukunan lah. Oke, simple. Nah, si Bre gimana Bre? Gue yang dapat gue pesan adalah sebenarnya udah gue sampaikan tadi sih ya, yang soal keraguannya itu sih. Tapi mungkin gue mau nyampain hal lain ya, bahwa roh-roh ini dapat nominasi Oscar untuk bikin kegaduhan di dunia manusia itu. Harusnya dapat ya. Dapat banget kan, mereka jadi sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Itu kan mereka di satu gedung gitu kan. Satu gedung itu berarti satu kelompok roh-roh gitu jadi kumpul dari satu. Nah, itu ngelasukin gitu, kita main-mainin manusia ini ya. Kita bikin nih, nanti aku ngelasukin si ibunya, lu ngelasukin si ibunya. Kita bikin tuh adegan-adegan kayak gini nih. Nah, itu sebenarnya rohnya itu adalah sutradara yang jadi ngerasukin di ibunya Ming gitu. Dia menang Oscar rohnya. Dia menang Oscar, berhasil itu, manusia sampai mati semua gitu kan, gila gitu. Tuh kan gue udah bilang kan, ini si Bre Alfian emang gitu tuh, lucu tuh orangnya. Kayaknya di dunia gaib tuh film udah 2 juta penonton kali ya. Iya mungkin ya, oh iya gitu. 2 juta penonton gaib. Penonton gaib. Tapi serem bareng ini agak
Tapi serem sih itu kalau kita review balik lagi tuh yang ngumpulin itu barang-barang itu dikumpulin tuh satu-satu tuh gila juga sih, kondom terus habis itu boneka-boneka apa itu sampai gila masih Apa gila ini? Mas. Nggak kebayang gitu masih. Istilahnya nih Berarti masih gimana Mas Bre? berarti misalkan kita punya barang-barang gitu kan, coba aja kita bawa telur gitu kan, terus diputerin tuh barangnya, terus kita ceplok tuh telur sebagai bukti gitu ya, sebagai bukti apakah di rumah ini ada roh gitu. Gila, kalau hitam tuh telur berarti barang kita kerasukan jin gitu. Nanti balik si Bre dikeplak sama mamanya, lu ya ngebuang-buang telur gue, lu ya telur lagi mahal nih katanya. Ini eksperimen Demi menghilangkan gitu. setan, demi menghilangkan setan. Eksperimen setan ini. Eksperimen setan. Tapi yang bingung itu kan yang pas yang telur itu dia kan berkali-kali kan, padahal barangnya sama Iya. kan, cuman dia muterinnya itu kan alurnya beda ya. Nangkap gak sih itu kalian tuh? Kurang Yang paling khusyuk nangkep kayaknya. sih sebenarnya, yang paling nangkep Kurang itu sebenarnya ya, itu kira-kira telur harganya berapa kok, kayak murah banget bisa beli banyak. Telur di Indonesia mahal loh. Aduh, Mas Rido. Kalau Mas Alif dapetnya gimana? Kan saya juga agak bingung, maksudnya apakah ini harus dimulai dari yang awal nih? Mana nih istilahnya, siapa nih istilahnya barang yang pertama kali ya, jadi itu alurnya kayak gitu tuh. Jadi istilahnya kayak mencoba mencari alur yang itu, yang tepat. Itu saya masih agak bingung tuh. Aku pribadi pada saat si dukunnya itu bolak-balik nganuin telur itu kan emang pertama-tama kan nggak ada perubahan, terus tahu-tahu udah jadi hitam kan. Aku pribadi kurang nangkep kenapa ada proses berubah jadi hitam, apa karena dia nyentuh badang lain atau gimana. Tapi mungkin dengan pemikiran simpelku mungkin pada saat itu awal-awal si jin atau rohnya tuh masih kayak nipu si dukunnya itu, terus akhirnya mungkin capek kali ya udahlah lost aja wes gitu, udah jadi hitam gitu. Gitu sih kayaknya. Bukan karena dia itu di situ tuh berapa hari, jadi istilahnya telurnya nggak masukin kulkas jadi busuk gitu. Jadi udah berapa hari kemudian kan itu kan nggak masukin kulkas tuh, telurnya busuk. Nah, tapi itu yang masih jadi tanda tanya saya sih, apakah itu harus sesuai dengan istilahnya alurnya itu kan dia kan taliin tuh. Jadi saya mencari siapa duluan yang masuk dulu nih. Jadi dari yang duluan, jadi istilahnya satu persatu tuh dikelilingin. Jadi siapa nih yang pertama, barang mana nih? Kan itu kan tiap barang kan mewakili dari roh-roh yang masuk tuh, karena ini kan dimasuki oleh banyak roh ya. Tiap barang itu ini. Tapi ini sih benar-benar serem sih, dalam arti kebayang deh tuh itu bukan hanya satu roh tuh. Bisa itu wah banget deh. Benar-benar banyak tuh. Banyak roh yang itu, dan apalagi juga dibilang itu dari binatang, dari roh manusia sampai yang CCTV di kantornya itu kan kita kaget juga tuh, ternyata ya kaget, maksudnya itu kok bisa kayak gitu. Dalam arti ternyata kita mikir nih bosnya mencatnya kenapa nih, apa bolak-balik ke WC, abis itu bolak-balik kayak orang lemas nggak konsentrasi, ternyata itu CCTV itu kan wah gila deh pokoknya, nggak kebayang deh, nggak sadar gitu. Oke. Nah, sebelum terakhir kita tutup nih, film ini apa perlu ditonton atau enggak dan kenapa, Mas Rido? The Medium jelas adalah film yang perlu banget ditonton buat penggemar-penggemar horor ya, apalagi horor Thailand, sama film-filmnya yang demen banget sama film-filmnya Timo, karena ya beberapa gor-gor di sini tuh ngingetin banget sama film-filmnya Timo, kayak Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 itu berasa banget di sini tuh, kayak pokoknya bagian-bagian seremnya itu emang berasa banget di situ. Jadi kalau misalnya senang banget dengan film-film horor yang tadi ya boleh banget loh nonton ini, cocok banget, apalagi kalau di bioskop tuh bagus banget tuh, mantap banget, rasain sendiri aja nonton di bioskop pun mantap. Kalau bioskop itu jangan nonton malam-malam, karena malam-malam itu biasanya rame. Nonton yang paling yang pertama, yang siang-siang jam kantor, biasanya kan sepi. Mampus kau dikoyak-koyak dewa. Nanti pulang-pulang dari bioskop diikutin. Nah, mati. Bawa telur. Jadi Buktinya itu pulang ke rumah telurnya pecahin. Di kepalanya gini-giniin dulu ya, dioles-olesin gitu, pecahin. Aduh. Kalau Mas Alif gimana Mas Alif?
The Medium ini jelas worth to watch banget, recommended banget untuk kalian yang emang suka horor, entah horor apapun itu, horor thriller, horor supernatural atau gimana, emang worth to watch banget. Apalagi kalau misalnya kangen sama film horor Asia, terutama Thailand, itu harus nonton juga. Tapi balik lagi, Alif mau warning, sabar dulu di awal-awal durasi. Udah sabar, jangan walk out. Biasanya kadang ada orang, ini apaan sih ngomong terus, mana setannya, mana ininya. Mungkin masih awam dengan found footage, jadi Alif minta sabar dulu, tunggu sampai pertengahan. Itu aja. Kalau film ini kemungkinan walk out itu ada 2. Yang pertama nggak sabar, yang kedua itu jantungnya nggak kuat. Mas, Yang ketiga, ada ketiga. apa? Ada yang ketiga. Apaan? Beli telur dulu, buktiin dulu. Oh iya, kalau mau nonton itu bawa-bawa telur tuh, jangan-jangan pas nonton sendirian tuh ada yang ngikut. Ada yang ikut dari buka telur gitu. Aduh, Mas Rido nih soalnya apa, antara kalau Mas Rido kan antara gue jantung tapi gue udah bayar nih, gimana nih ya? Next bawa telur deh. Bawa telur. Bioskop. Nggak tahu boleh masuk gak itu sama satpamnya ya, bawa telur. Oke. Nah, Bre, gimana Bre? Perlu ditonton atau gimana dan kenapa? Udah jelas wajib ditonton. Ya bukan wajib, maksudnya kalau suka horor gitu, ya ini memang harus ditonton sih. Nggak usah ragu kalau mau nonton gitu. Dan benar katanya Mas Alif, memang harus sabar dulu. Itu memang awal-awal yang kayak ngebosenin gitu, cuma ngobrol doang gitu, itu memang building up-nya aja sih, buat kita makin emosionalnya tuh makin dapat ke karakternya, ke ceritanya gitu. Nanti payoff-nya benar-benar kebayar kok, nanti gila-gilaannya itu benar-benar kebayar. Walaupun memang mungkin kalau orang-orang yang benar-benar detail kayak tadi Mas Rido ngomong, ini kok bayinya nggak dibilangin itu ada bayi gitu, agak ganjel, tapi overall eksekusinya untuk kengeriannya, ceritanya itu semuanya ini memang worth it banget untuk ditonton. Gak usah ragu lah kalau mau nonton itu. Nonton bareng teman-teman lebih gila lagi, dan jangan lupa bawa telur. Udah. Kalau saya sih berharap nonton sendiri lebih seru. Tinggal pas buka gini itu seru. Ini kayaknya ada yang nyangkut nih ke Bre nih, mungkin mau buka terus. Si Mas Rido udah ketawa-tawa nih. Aduh. Di sini panas. Di sini panasnya udah ada gangguan. Oke. Ini emang benar sih, kalau menurut saya juga ini wajib ditonton karena istilahnya apalagi yang kangen terhadap film horor Thailand yang zaman dulu tuh yang tanpa banyak istilahnya, banyak CGI segala macam. Dan memang benar harus sabar karena ini memang building up-nya itu memang found footage itu memang perlu waktu dalam arti. Tapi ini terbayar sih, kata Mas Alif juga, ini bagaikan istilahnya roller coaster naik terus, yang kalau menurut saya itu sampai puncaknya listriknya dimatiin, ya udah tegang deh lu di atas. Gimana nih, gue turun nih. Seperti itu sih kalau menurut gue sih. Oke, ini seru banget nih ngomongin film yang sebenarnya kita berempat ketakutan tapi ngomongin sambil ketawa-tawa nih, karena mungkin supaya melampiaskannya. Biasa kan orang ketakutan ketawa-tawa sengaja ya, orang gugup ketawa-tawa gitu ya. Ketawa aja. Aduh, ini ketawa terus ngomongin film horor nih. Oke, ini terima kasih banget nih Mas Rido, Mas Alif, Bre Alfian nih. Ini thank you banget nih ngomongin film terbaru dari The Medium. Semoga nih kita bisa ngomong-ngomong lagi nih untuk film-film selanjutnya ya. Siap, Mas Budi, siap. Siap. Oke, sekali lagi thank you banget dan see you.